Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidina Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihil asyarah karya Al-Hafidh Al-Maqdisi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing ngaji lillahi ta'ala. Ibtida'ul wahyi. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, ibtida'ul wahyi utawi iki iku nerangaken kawitane wahyu. Falamma balagha, mongko tatkalane wis tumeka sapa Kanjeng Nabi arba'ina ing 40 apane sanatan umure, taune apane sanatan tahune, ikhtassahu mongko ngususaken ing Kanjeng Nabi sapa Allahu Gusti Allah bi karamatihi kelawan kamulyane kamulyane Allah. Wa bata'atsahu lan ngutus sapa Kanjeng Nabi ing Kanjeng sapa Allah ing Kanjeng Nabi bi risalatihi kelawan risalah Allah. Atahu
wastaka ing Kanjeng Nabi sapa Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam wa huwa lan utawi Kanjeng Nabi iku bi ghari khira'in ing bi ghari khira'a ing dalem gua Khira. Jabalun gunung bi Makkah ing dalem tanah Makkah. Faqama nuli netep sapa Kanjeng Nabi bi Makkah ing dalem tanah Makkah salasa asyrata ing dalem 13 apane sanatan taun. Wa qila lan ten ucapaken khamsata asyrata 15. Wa qila lan ten ucapaken asyron 10 tahun. Was sahihu lan utawi kang bener iku al awwalu kang kawitan 13 tahun. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi ila Baitul Maqdisi maring arah Baitul Maqdis muddata iqamatihi ing dalem mangsane netepe Kanjeng Nabi bi Makkah ing dalem tanah Makkah. Wala yastadbiru lan ora ngungkuri sapa Kanjeng Nabi al-Ka'bah ing Ka'bah. Wa yaj'aluha lan dateaken sapa Kanjeng Nabi ing Ka'bah baina yadayhi ing dalem ngarepe Kanjeng Nabi. Wa shalla lan salat sapa Kanjeng Nabi ila Baitul Maqdis maring Baitul Maqdis aydan khalih malih ba'da qudumihi ing dalem sause tumekane Kanjeng Nabi al Madinata ing Madinah. Sab'ata asyara ing dalem 17 apane syahron wulane. Au sittata asyara utawa 16 apane syahron wulane. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hari ini kita berbicara tentang bagaimana wahyu pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mu'allif rahimahullah mengatakan bahwa ketika umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 40 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya mengkhususkan beliau dengan kenabian. Artinya Allah memberikan fadl, memberikan karunia kepada Nabi Muhammad berupa risalah. Berupa bahwa beliau itu diangkat menjadi seorang nabi Rasul. Ini karena untuk menjadi nabi atau menjadi rasul itu bukan sesuatu yang muktasabah. Bukan sesuatu yang bisa diusahakan oleh seseorang. Tetapi nubuwah dan risalah, diangkatnya seseorang menjadi seorang nabi atau seorang rasul, itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sesuatu yang bisa diusahakan. Sehingga setiap kita tidak bisa misalnya bercita-cita menjadi seorang nabi. Misalnya saya ingin jadi nabi karena dia mengatakan seperti itu. Karena itu saya semangat, rajin dalam beribadah, dalam berdakwah, dalam beribadah agar nanti saya bisa jadi nabi. Itu nggak bisa. Itu tidak bisa karena kenabian bukan sesuatu yang bisa diusahakan untuk didapatkan. Kalau beda dengan derajat wilayah, derajat kewalian atau pangkat-pangkat yang lainnya. Saya ingin menjadi misalnya seorang profesor, saya ingin menjadi seorang doktor, saya ingin menjadi seorang tabib, dokter misalnya, saya ingin jadi pilot, saya ingin jadi guru, maka bisa diusahakan. Dia bisa berusaha untuk bisa mendapatkan itu. Kalau seseorang bercita-cita misalnya menjadi seorang dokter, ya sudah ketika SMA dia memilih jurusan IPA,
biologi, kemudian setelah itu masuk di fakultas kedokteran, maka dia akan menjadi dokter. Bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Kalau kamu ingin jadi dokter, maksudnya masuknya di di jurusan peternakan, ya nggak akan jadi dokter. Karena salah jalan, salah arah. Nah, jadi ada jalan yang ditunjukkan. Kalau ingin jadi dokter, maka sini arahnya. Kalau ingin jadi sarjana agama, ahli atau misalnya seorang pendidik, guru, maka arahnya ke sini dan seterusnya. Itu ada langkah-langkah yang bisa diusahakan dalam rangka meraih sebuah cita-cita. Termasuk derajat wilayah untuk menjadi seorang wali bisa diusahakan. Usahanya bagaimana? Yang pertama, dia belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama yang fardhu ain, baik dalam akidah, fikih maupun akhlak. Setelah itu dia menjaga imannya dari kekufuran, dari riddah dengan sebenar-benarnya. Setelah itu dia menjalankan semua yang wajib zahiran wa batinan dan meninggalkan semua yang diharamkan zahiran wa batinan secara istiqamah, kemudian melakukan amalan sunnah meskipun hanya satu jenis amalan sunnah secara istiqamah, maka dia akan menjadi wali. Itu ada langkah-langkahnya dan itu bisa diusahakan. Meskipun mengusahakannya sangat berat, sangat sulit, tetapi itu bisa diusahakan. Beda dengan derajat kenabian, derajat nubuwah dan risalah. Gak bisa seseorang mengusahakannya untuk bisa menjadi nabi. Tidak bisa. Pada masa sekarang ataupun pada masa lalu, sebelum Nabi Muhammad, pada masa nabi-nabi terdahulu, kenabian itu adalah murni karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk memuliakan sebagian makhluknya, sebagian manusia dengan kenabian, maka Allah akan menunjuknya. Itu makanya di sini bahasanya ikhtassahullahu bikaramatihi. Dengan karamahnya, dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, beliau diangkat menjadi seorang nabi atau seorang rasul. Artinya beliau dimuliakan dengan diangkat menjadi seorang nabi atau seorang rasul. Bisa difahami ya. Faba'athahu birisalatihi. Tadi sudah kita jelaskan, Allah mengutusnya dengan membawa risalahnya. Bagaimana kisahnya? Kisah pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu bin nubuwwah war risalah. Atahu Jibrilu alaihi salam wa huwa bi ghari Hira'a jabalun bi Makkah. Ini kisahnya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang menyendiri. Sebelum itu disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau sebelumnya itu mendapatkan wahyu dengan cara bermimpi yang bagus, dan mimpi itu selalu sesuai dengan kenyataan. Kemudian setelah itu, ini salah satu cara ya. Jadi wahyu itu turun dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan ar-ru'ya as-salihah, dengan mimpi yang baik yang
selalu menjadi kenyataan. Ini juga salah satu cara turunnya wahyu. Kemudian yang kedua itu adalah dengan dengan malaikat Jibril alaihissalam yang menurunkan wahyu itu kepada seorang nabi. Ini tentang tata cara turunnya wahyu. Di antaranya ada beberapa cara yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 40 tahun, beliau mulai senang untuk menyendiri. Beliau mulai senang untuk menyendiri dan beliau menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau memilih tempatnya adalah di Gua Hira. Di Gua Hira yang ada di Jabalun Nur, ada di Gunung An-Nur yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Kita mengenal ada Jabalur Rahmah, ada Jabal Ats-Tsaur, ada apalagi Jabal Uhud dan sebagainya yang ada di Makkah, di Madinah. Ada gunung-gunung. Gua Hira itu ada di Jabalun Nur. Kalau kita menyaksikan hari ini, Gua Hira itu letaknya di Gunung An-Nur, posisinya di tempat yang sangat tinggi. Yang apabila kita naik ke sana, ke Gua Hira, maka membutuhkan tenaga yang luar biasa. Jangankan orang tua secara zahir, anak muda pun akan ngos-ngosan. Artinya dia akan kecapean, betul-betul kecapean apabila kita naik dan turun dari sana. Padahal sekarang jalannya sudah enak, sudah bagus. Kalau dulu kan tentu belum ada jalannya, hanya bebatuan saja. Sekarang sudah jalannya sudah Gua Hira, maka kita akan kelelahan. Kita yang muda, yang tua nggak bisa naik kecuali dengan kehendak Allah. Dia bisa untuk naik ke sana. Maka ini menunjukkan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Beliau pergi ke Gua Hira dengan membawa bekal yang diberikan oleh istrinya Khadijah. Beliau di Gua Hira bertahannus kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam gua itu. Ketika bekal beliau itu sudah habis, maka beliau kemudian pulang ke rumah Sayyidah Khadijah dan diberikan bekal kembali untuk pergi lagi ke Gua Hira di Jabalun Nur. Untuk beberapa saat beliau ada di dalamnya beribadah kepada Allah. Karena kemarin sudah kita sampaikan bahwa seorang nabi sejak kecil dia sudah mengenal Allah. Dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun belum turun wahyu kepada beliau sudah mengenal Allah, dan ketika beliau di Gua Hira menyendiri, itu bukan bertapa seperti orang-orang di Jawa misalnya, atau hanya sekedar duduk-duduk saja bersemedi, tidak, tetapi beliau di dalamnya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kemudian malaikat Jibril alaihi salam itu turun. Malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu yang pertama kepada beliau. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk membaca. Malaikat Jibril mengatakan, "Iqra." Bacalah. Tapi Nabi mengatakan, "Ma ana biqari." Saya bukan orang yang bisa membaca. Iqra,
ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Disuruh membaca 3 kali, tetapi jawaban Nabi, saya bukanlah orang yang bisa membaca. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ummi. Rasulullah itu ummi. Ummi di sini bukan artinya ibuku. Ummi artinya adalah orang yang tidak bisa membaca sesuatu yang tertulis dan tidak menulis. Itu maknanya ummi. Tidak bisa membaca yang tertulis. Kalau ada tulisan begini, Nabi tidak bisa membacanya. Tetapi beliau bisa membaca yang enggak tertulis, apa yang beliau hafalkan. Sesuatu yang tertulis, beliau tidak bisa membacanya. Dan ini bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu kekurangan, tetapi sesuatu yang menjadi kelebihan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, beliau ummi itu sebagai mukjizat untuk menolak tuduhan orang-orang kafir bahwa Al-Quran itu karangan Muhammad. Ketika orang kafir mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah karya atau karangan Nabi Muhammad, itu langsung terbantahkan. Kenapa? Bagaimana mungkin itu karangan Muhammad? Sementara Muhammad tidak bisa membaca kitab-kitab terdahulu. Beliau juga tidak bisa menulis. Bagaimana dikatakan itu Al-Quran karangan Muhammad? Langsung tertolak tanpa ini dan itu, langsung tertolak anggapan bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Tetapi sebaliknya membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan karangan Muhammad, juga bukan karangan malaikat Jibril, bukan karangan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau itu ummi, tidak bisa membaca yang tertulis, tetapi beliau menghafal semuanya dalam hatinya. Dan kita mengetahui al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu apa yang ada di dalam hati, bukan yang ada dalam buku. Kalau kamu bisa menulis dan kamu bisa membaca, tetapi kamu tidak menghafalkannya di dalam hatimu, maka itu belum menjadi ilmu kamu. Itu belum menjadi ilmu kamu. Kamu tidak bisa mengatakan ilmuku banyak, tapi masih di lemari. Di buku-buku yang di lemari itu ilmuku. Nggak bisa. Gimana itu ilmu kamu sementara dia masih tertulis? Ilmu itu yang sudah kamu pelajari, kamu fahami, kamu hafalkan dari dalam hatimu, maka itu ilmu yang kamu miliki. Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Nabi, semua wahyu yang turun kepada beliau semuanya masuk di dalam hatinya, difahami dan kemudian dihafalkan oleh beliau. Semuanya bisa beliau sampaikan dengan tanpa membaca. Nah, ini. Dan dengan Nabi yang ummi, ternyata beliau bisa merubah dunia. Beliau bisa merubah dunia. Dunia yang asalnya bejat, moralnya rusak, menjadi baik. Dunia yang asalnya penuh dengan kegelapan, kufur dan syirik, berubah menjadi terangnya dengan cahaya iman dan Islam. Ini penyebabnya adalah seorang Nabi Muhammad yang ummi. Sementara kita bisa membaca, kita juga bisa menulis, apa yang sudah kita rubah untuk dunia ini? Enggak ada. Apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Kayaknya belum ada. Apa yang bisa kita rubah untuk provinsi kita, kabupaten kita?
kecamatan kita, desa kita, kampung kita, RT kita, apa yang sudah bisa kita lakukan untuk kebaikan. Sebagian kita pandai membaca yang tertulis, tetapi dia nggak bisa memberikan apa-apa untuk untuk masyarakat luas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ummi, tetapi beliau merubah dunia ini. Yang asalnya jahiliyah kemudian menjadi menjadi beriman, menjadi mereka berakhlak dengan akhlak yang baik dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini dalil beliau mengatakan ma ana biqari, bahwa Nabi itu adalah seorang ummi. Dan ini juga memberikan isyarah kepada kita bahwa belajar itu tidak dengan membaca. Belajar itu tidak dengan membaca. Karena ada sebagian yang menjadikan surat Al-Alaq 1-5 ini sebagai dalil membaca. Sebagai dalil bahwa metode dalam belajar itu adalah dengan membaca buku sebanyak-banyaknya. Bacalah buku dengan sebanyak-banyaknya, karena ayat yang pertama bunyinya Iqra, bacalah. Maka kamu membacalah buku sebanyak-banyaknya agar kamu nanti menjadi orang yang alim, orang yang berilmu. Kan seperti itu. Banyak kita mendengar orang yang seperti itu. Mereka lupa bahwa ketika Nabi diperintahkan Iqra, jawaban Nabi ma ana biqari. Saya bukan orang yang bisa membaca. Saya bukan orang yang bisa membaca yang tertulis. Maka kemudian Malaikat Jibril membacakannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar dengan mendengar dari Malaikat Jibril alaihi salam. Itu yang disebut dengan talaqi, musyafahah, mendengar langsung pelajaran dari guru, yang dalam hal ini Rasulullah mendengarnya dari Malaikat Jibril alaihissalam, dan beliau menghafal itu. Bukan tidak penting membaca sesuatu hal yang penting, khususnya bagi kita yang mudah lupa. Bagi kita yang mudah lupa, maka membaca catatan atau kitab yang sudah kita pelajari akan membantu kita untuk mengembalikan sesuatu yang terlupa. Misalnya cara belajar yang utama, yang pokok adalah kita talaqi dengan membawa kitab. Sebenarnya untuk belajar ilmu agama tidak harus membawa kitab, tidak disyaratkan membawa kitab, cukup mendengar saja. Itu pada dasarnya. Nah, pada dasarnya kayak begitu. Seperti Nabi cukup mendengar dari Malaikat Jibril, tapi langsung masuk dan beliau nggak lupa. Para sahabat juga demikian. Banyak di antara mereka yang nggak mencatat. Sebagian ada yang mencatat, sebagian banyak yang nggak mencatat. Karena Nabi mengatakan nahnu ummatun ummiyatun. Banyak dari para sahabat itu memang nggak bisa menulis, nggak bisa membaca. Ada yang bisa, sebagian. Ada yang banyak yang nggak bisa. Nah, sehingga mereka mendengar dengan telinga dari pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada dasarnya belajar ilmu agama itu tidak disyaratkan harus membaca kitab, harus membawa kitab. Lalu kenapa kita membawa kitab? Karena kita pelupa. Karena kita ini pelupa. Kalau kita hadir dalam majelis ilmu agama, kemudian kita tidak membawa kitab, hanya sekedar mendengar, maka dia masuk di telinga kanan, terus keluar di telinga kiri. Ini istilah saja, masuk di telinga kanan, keluar dari sebelah kiri. Artinya apa? Artinya langsung lupa. Kalau masuk langsung keluar, berarti begitu dengar langsung lupa. Apa tadi ya yang disampaikan? Sudah lupa. Ada sebagian seperti itu. Itu yang paling parah. Nah, ada yang sedikit parah ketika dia di dalam masih ingat, begitu keluar dari majelis dia sudah lupa.
Ada lagi yang masih bertahan 1 hari. 1 hari ini masih ingat tadi apa yang disampaikan, besok sudah lupa. Ada yang bertahan 1 minggu, ada yang bertahan 1 bulan, nggak sama. IQ orang, kekuatan dia dalam mengingat itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tetapi dia akan lupa jika dia tidak murojaah. Ada yang bertahan sampai setahun, ingatannya sangat kuat, tapi pada akhirnya dia juga akan lupa apabila dia tidak murojaah. Karena itulah maka kita belajar ilmu agama membawa kitab, kita beri kita beri dobat, kita beri harokat, kita catat penjelasan dari guru. Besok kalau lupa kita baca lagi. Oh kemarin kayak begini ya. Oh seperti ini kemarin dan seterusnya. Itulah karena itu kita membaca kitab. Tidak sekedar kosongan masuk dalam majelis ilmu tangan kosong, tidak membawa kitab, tidak membawa pulpen, pena tidak dibawa, akhirnya apa? Yang nggak dapat apa-apa. Hadirin rahimakumullah, itu gunanya menulis dan membaca. Dia sebagai penopang. Jadi dia bukan yang utama dalam belajar ilmu agama, tetapi dia sebagai penopang kita dalam murajaah, dalam memperkuat apa yang sudah kita pelajari dari seorang guru. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada tema kita. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh malaikat Jibril, Iqra. Beliau mengatakan ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Kemudian malaikat Jibril membaca surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya sampai 5 ayat. Nah, inilah yang 5 ayat dari surat Al-Alaq. Inilah ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dalam keadaan bergetar hatinya. Karena beliau belum pernah mengalami hal yang seperti itu. Bergetar hatinya sehingga beliau menceritakan kejadian itu kepada istrinya Khadijah. Awalnya karena gemetar menjadi dingin badannya, beliau mengatakan kepada istrinya, zammiluni, zammiluni. Artinya tutuplah aku dengan selimut, selimutilah aku, selimutilah aku. Agar beliau hilang gemetarnya karena mengalami peristiwa tersebut. Rasulullah sedikit tenang kemudian memberitahukan tentang kejadian tersebut kepada Sayyidah Khadijah istrinya. Maka kemudian Sayyidah Khadijah istrinya menghibur Nabi. Ini seorang istri yang solehah. Jadi ketika suaminya dalam kegalauan, dalam sesuatu yang menyedihkan dan seterusnya, kemudian istrinya menghiburnya. Sayyidah Khadijah mengatakan, apa yang membuat kamu bersedih? Apa yang membuat kamu takut? Sedangkan kamu itu orang yang baik. Engkau, wahai suamiku, kalau kita bahasakan sekarang, itu latas silur rahim. Engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Engkau orang yang suka menghormati tamu. Kamu banyak membantu orang-orang yang membutuhkan. Kamu banyak menolong orang. Maka kamu gak akan mengalami sesuatu masalah. Kamu itu orang baik, kamu melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, maka kamu tidak akan terkena masalah. Intinya seperti itu. Nah, maka setelah itu, singkat ceritanya,
Sayyidah Khadijah kemudian datang kepada salah satu kerabatnya yang dia seorang pendeta Nasrani, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang yang tua, salah satu anak dari paman Sayyidah Khadijah. Saking tuanya orang ini sudah buta, Dia bisa membaca kitab kitab-kitab dulunya. Artinya dia bisa membaca dan bisa menulis dengan bahasa Ibroniyah dari kitab-kitab terdahulu, Injil, dia bisa membacanya. Sehingga ketika Waraqah bin Naufal mendengar cerita dari Sayyidah Khadijah tentang peristiwa yang menimpa suaminya, kemudian Waraqah bin Naufal itu mengetahui, dia mengetahui berdasarkan referensi bacaan yang dia baca dalam kitab Injil, Taurat sebelumnya, dia mengetahui, sehingga dia mengatakan hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Waraqah mengatakan ini adalah namus. Namus yang dimaksud adalah Jibril. Yang datang kepada suamimu itu adalah Jibril yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Waraqah bin Naufal itu mengetahui bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, dan beliau mengetahui bahwa nanti suamimu ini akan dimusuhi oleh orang-orang yang gak senang dengannya dalam berdakwah, dan dia Muhammad nanti akan dikeluarkan dari daerahnya oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Dan itu ternyata terjadi, yaitu peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, dan juga bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu memusuhi Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, ini kisahnya, kisah awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Sampai kemudian beberapa saat tidak turun wahyu kepada beliau, sampai pada suatu hari kemudian malaikat Jibril kembali datang. Nabi melihatnya duduk di atas kursi di antara langit dan bumi, sehingga Nabi kemudian menjadi semacam takut terhadap hal itu, kemudian mengatakan kepada Sayyidah Aisyah seperti yang terjadi sebelumnya, zammiluni. Setelah itu maka malaikat Jibril datang dengan membawa surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Itu yang menunjukkan bahwa beliau itu telah diangkat menjadi nabi dan diperintahkan untuk mengajak umat manusia untuk masuk ke dalam agama Islam. Setelah itu maka wahyu terus turun kepada beliau, memberikan petunjuk kepada beliau. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi yang tertulis di sini. Fa'aqama bimakkata. Jadi perlu kita ketahui sebenarnya Gua Hira ini kalau dilihat batasan daerahnya itu tidak di Makkah. Sudah keluar dari batas kota Makkah. Tapi kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali di Makkah, artinya ketika beliau itu bertempat tinggal di Makkah. Beliau bertempat tinggal kan di Makkah, kemudian beliau pergi ke
Jabal Nur di Gua Hira yang berada di luar Makkah. Nah, maka turunnya wahyu pertama kali sebenarnya tidak di tanah Makkah karena sudah di luar batas kota Makkah di Gua Hira. Tetapi tetap dikatakan turun pertama kali wahyu kepadanya ketika beliau di Makkah karena beliau bertempat tinggal di Makkah. Nah, setelah itu beliau bertempat tinggal di Makkah selama 13 tahun. Dalam satu pendapat 15 tahun, dalam satu pendapat 10 tahun. Tetapi yang benar adalah pendapat yang pertama yang mengatakan 13 tahun. Artinya beliau berdakwah di Makkah Al-Mukarramah setelah turunnya wahyu kepada beliau, setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi rasul, itu selama 13 tahun sebelum beliau hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dakwah di Makkah 13 tahun. Beliau mengawali dakwahnya dengan dakwah sirriyah, yaitu dakwah secara perorangan. Beliau datangi satu persatu orang untuk diajak masuk ke dalam agama Islam. Baru kemudian beliau melakukan dakwah jahriyah, yaitu dakwah secara berjamaah, secara berkelompok. Beliau mengundang masyarakat, kemudian beliau mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam secara secara berkelompok dengan jahriyah. Itu yang dimaksud dengan jahriyah. Nah, itu semuanya dilakukan selama 13 tahun. Orang-orang kafir, kafir, mereka menolak dakwah Nabi. Tetapi sebagian mereka ada yang menerimanya dan masuk ke dalam agama Islam. Semakin hari semakin banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam. Dari kalangan Buddha itu banyak sekali yang masuk ke dalam agama Islam ketika itu. Sehingga orang-orang pembesar, orang kafir Quraisy itu tidak senang dengan kondisi seperti itu. Sehingga mereka berusaha untuk menyiksa, berusaha untuk menyakiti Nabi Muhammad dan para pengikutnya dari kalangan para sahabat. Hadirin rahimakumullah, muallif rahimahullah mengatakan was-sahihu al-awwal. Pendapat yang pertama itu adalah yang benar. Ini menurut muallif, yaitu yang mengatakan, dan ini yang masyhur yang sering kita dengar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertempat tinggal di Makkah itu selama 13 tahun. Maksudnya setelah diangkat menjadi nabi. Kalau sebelumnya sudah berapa? 40 tahun beliau hidup di Makkah. Setelah itu beliau menerima wahyu. Setelah itu berapa? 13 tahun beliau ada di Makkah. Berarti 40 tambah 13. Beliau di Makkah. Lama, berarti memang beliau lebih lama di Makkah daripada di Madinah. Karena memang tempat kelahiran beliau adalah Makkah. Sampai beliau diangkat menjadi nabi dan berdakwah selama 13 tahun di sana. Nah, dasar dari muallif rahimahullah Al-Hafidh Al-Maqdisi mengatakan bahwa yang benar Nabi bertempat tinggal setelah diangkat menjadi Nabi selama 13 tahun adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa unzila ala Rasulillah wa huwa ibnu arba'in. Wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad itu ketika beliau berumur 40 tahun. Famakatha bimakkata salasa asyrata sanatan. Kemudian beliau bertempat tinggal di Makkah selama 13 tahun. Jadi langsung jelas, langsung kalimatnya jelas dalam Sahih Bukhari, famakatha bimakkata salasa asyrata sanatan. Karena itu pendapat yang mengatakan beliau tinggal hanya 10 tahun atau 15 tahun itu adalah pendapat yang enggak sesuai dengan hadis ini.
Tsumma amara bil hijrati fahajara ilal Madinah. Setelah 13 tahun berdakwah di Makkah, kemudian Allah memerintahkan beliau untuk hijrah, sehingga beliau hijrah ke Madinah. Famakatha biha ashrasinin. Kemudian beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun dan wafat di Al-Madinah Al-Munawwarah setelah itu. Nah, hadis ini sangat jelas menggambarkan tentang kebenaran pendapat bahwa Nabi berdakwah di Makkah itu selama 13 tahun dan berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Sehingga dakwah Islam itu totalnya dilakukan oleh Nabi di Makkah dan Madinah selama 23 tahun. Kurang lebih 23 tahun. Dalam waktu 23 tahun saja Islam sudah menyebar ke seluruh dunia. Ini luar biasa dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita dakwah sudah lama sekali, padahal nggak ada rintangan. Nah, Nabi dakwahnya penuh dengan rintangan, bahkan ancaman nyawa itu dipertaruhkan, dicaci, dihina, disakiti. Itu hal yang biasa, terutama ketika beliau masih di Makkah. Tapi dakwahnya begitu menyebar sangat luas di seluruh penjuru dunia. Nah, kita terkadang berdakwah di suatu tempat, hanya di suatu daerah, bertahun-tahun itu tidak ada penambahan atau tidak ada penyebaran yang signifikan. Kadang sebagian malah bubar, sebagian malah bertahan saja, tidak bisa berkembang dengan cepat. Padahal itu puluhan tahun, nggak ada rintangan, semua orang menerima, nggak ada yang mencaci, nggak ada yang mencela, nggak ada yang menghalangi, nggak ada yang ingin mencoba membunuh kita gara-gara kita dakwah. Itu karena apa? Nah, sebagian karena ya kita malas, kita tidak seperti Rasulullah dan para sahabatnya di dalam mendakwahkan ajaran Islam. Lebih banyak tidurnya daripada dakwahnya, lebih banyak santainya daripada dakwahnya, lebih banyak bersenang-senangnya daripada dakwahnya. Sehingga itulah hasil yang kita dapatkan, meskipun semuanya kembali pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada juga seorang nabi yang semangat dakwahnya luar biasa, seperti Nabi Nuh alaihi salam. Semangat dakwahnya luar biasa, siang malam berdakwah. Tetapi hampir 1000 tahun beliau berdakwah, hanya dapat 80 orang saja. Nah, ini bukan masalah malasnya, tetapi ini masalah kehendak Allah. Sementara kita lebih banyak penyebabnya kita yang malas. Sehingga tanpa ada tantangan pun dakwahnya kadang berjalan di tempat, tidak maju-maju. Hadirin rahimakumullah, ini perlu kita menjadi renungan bagi kita semuanya. Wa kana yusalli ila Baitil Maqdis muddata iqamatihi bi Makkah wa la yastadbirul Ka'bata wa yaj'aluha baina yadayhi. Ini tentang masalah salat beliau. Ketika beliau tinggal di Makkah, maka salat beliau itu tidak menghadap ke Ka'bah. Kiblatnya itu adalah Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Nah, pertama menghadap ke Ka'bah, kemudian dirubah ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Tetapi meskipun Nabi itu tidak menghadap ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah dalam salat, tapi menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi beliau tidak membelakangi Ka'bah. Artinya Ka'bah tidak berada di belakang beliau, tetapi beliau menghadap ke ke utara. Beliau menghadapnya, tetapi tetap menghadap. Artinya tidak menjadikan
Ka'bah itu berada di belakangnya. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini sebagai pemuliaan terhadap Ka'bah. Dan beliau menginginkan untuk bisa kembali sholat menghadap ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka ketika Nabi telah datang di Madinah Al-Munawwarah, hijrah di Madinah Munawwarah, kemudian 17 bulan menurut satu pendapat, 16 bulan menurut pendapat yang lain, itu Nabi kembali sholat menghadap ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Setelah itu, artinya ketika masih di awal-awal di Madinah, beliau sholatnya tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah 17 bulan dari itu, dari datangnya Nabi Muhammad di Madinah, baru kemudian turun ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada Nabi untuk beralih arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ini ayat yang memerintahkan beliau untuk merubah arah kiblat dalam salat dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Sehingga di Madinah Al-Munawwarah kita mengenal Masjid Al-Qiblatain, Masjid Al-Qiblatain. Masjid dua kiblat. Di sana di masjid itu ada dua, disimbolkan dengan dua mihrab. Tempat pengimamannya ada dua. Yang satu menghadap ke Masjidil Haram, yang satu menghadap ke Baitul Maqdis. Karena di situ Nabi di tengah-tengah sholat itu merubah arah kiblatnya dari Baitul Maqdis menuju Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita mendapatkan pemahaman yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan kepada kita semuanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.